wabarakatuh. Welcome back to my channel. Guys, malam ini aku mau melakukan ngerapiin nih stok di kulkas, karena tadi aku tuh ke pasar, bukan pasar yang besar gitu ya, pasar Kalangan, dan aku mau tunjukin ke kalian belanjaan aku tuh apa aja. Jadi di sini aku mau singkirin dulu ini food kontainernya. Aku mau nunjukin ke kalian nih belanjaan aku, nggak ada yang istimewa sih. Ini ada tempe, harganya 2.000 ini ya. Ini kacang panjang 1.000. Terus ada terong-terongan ini 1 kilo 4.000 ya. Terus di sini aku punya lemon, aku beli lemon ini 12.000. Dan di sini aku punya cabai. Dan ini tuh di dalamnya ada udang, ada ikan lele sama ikan sarden. Terus di sini punya bawang-bawangan, guys. Ini bawang merah, ini bawang putih, dan aku tadi nggak lupa ya beli pot gitu. Ini pot untuk bunga gantung. Ini pot bunga ya, ukuran 21 cm, tapi ini sering dibilang pot tawon. Tuh, aku baru mau koleksi ini pot tawon, cuman baru 3 ini. Biasanya aku punya potnya mau aku singkirin dulu. Ini aku mulai menyimpan ikan. Nah, ikan ini nggak aku cuci ya. Nah, aku tuh sebenarnya masih bingung ya guys, tentang ikan, ayam, seafood dan lain-lain itu. Pokoknya yang dimasukin ke freezer lah ya intinya. Nah, aku kan nggak pernah aku cuci ya selama ini. Terus karena ini sepengetahuan aku, katanya itu kalau misalkan kita masukin ayam, ikan dan sejenisnya itu dalam keadaan yang belum dicuci dan masih ada darah-darahnya gitu, katanya nih ya, katanya itu daging ikan, daging ayam itu enggak, apa ya, istilah kasarnya tuh enggak mati gitu loh. Nah, jadi dia itu akan tetap segar katanya walaupun dia berminggu-minggu di dalam kulkas. Beda halnya kalau misalkan kita cuci, misalkan ikan, ayam kita cuci itu beda katanya. Tapi aku juga dapet informasi ini, cuma belum pernah aku terapkan sama sekali.
misalkan ikan ayam kita cuci terus kita masukin lemon atau jeruk nipis gitu, katanya bisa seger gitu sama kayak baru, cuma aku belum pernah nyoba sih. Nah, bagi kalian yang pernah nyoba tolong kasih tahu dong gitu. Apa sebaiknya yang apa yang baik gitu, dicuci dahulu atau nggak dicuci gitu. Tapi sebenarnya sama aja sih ya. Misalkan sudah dicuci ini, kalau pendapat aku ini ya, misalkan kalau sudah dicuci semua ikan ayam dan lain-lain itu, apalagi sudah dibumbui, yang misalkan kayak misalkan aku lihat tuh sering lele sama ikan itu sudah dibumbui bumbu kuning gitu, berarti otomatis kita tinggal goreng aja. Itu lebih praktis gitu kan. Food prepnya berarti udah ke tahap itu gitu loh. Nah, kalau misalkan kita cuci, belum kita bersihkan ibarat katanya itu tadi ya, nah berarti kan kita masih mau nunggu si ikan tadi dibersihkan dulu, terus darah-darahnya kita ilangin dulu misalkan. Intinya tuh lama ya prosesnya itu. Nah, beda halnya kalau misalkan udah kita cuci, udah kita bumbui, tinggal kita goreng aja, tinggal kita masak ya. Nah, mungkin itu ya yang baru bisa aku simpulkan sejauh ini, kelebihan dan kelemahannya gitu. Cuma kalau untuk perbedaan yang kata aku tadi, misalkan ikan ayamnya itu dagingnya tetap segar, itu aku belum bisa bedain ya guys, karena aku belum pernah ngelakuin apa namanya yang dicuci dahulu atau dimasukin lemon atau jeruk nipis gitu ya. Kan aku sering lihat gitu kan, food prep emak-emak yang lain itu kayaknya sering dicuci terus dikasih lemon gitu. Kasih tahu ya guys, mana yang baik, mana yang enggak, mana yang lebih praktis gitu ya. Intinya kita tuh kan pengen ambil yang praktis ya. Nah, ini aku udah mulai masukin belanjaan aku tadi, sayur-sayuran yang udah aku masukin ke kontainer, udah aku masukin ke kulkas ya guys. Dan keadaan kulkas aku tuh seperti ini sekarang, nggak ada apa-apa ya, nggak ada buah maksudnya tuh, terus juga nggak ada yang lain gitu. Nah, ini aku lanjut mau bersihin lap-lap gitu sisa food prep tadi, karena aku kan ikan beli ikan sama udang tadi kan, nanti bau amis gitu untuk misalkan mau aku diamkan, jadi mau langsung aku lap-lap gitu. Padahal tadi udah aku lapisin dengan kain lap ya, cuman nggak apa-apa deh, kita lap-lap aja biar nambah durasi ya guys. Aduh, Rai aku nggak kontrol banget ya, udah Rai ngantuk ini kayaknya ya, udah nggak ada senyum-senyumnya lagi, nggak ada manis-manisnya lagi, nggak ada cantik-cantiknya lagi. Cuma dalam hati itu seneng sih guys, bukannya apa ngedumel, enggak ya guys, tapi kayaknya memang udah ngantuk ini, soalnya udah malam, udah mau jam 11 ya. Karena aku tuh food prepnya tuh bisanya cuma malam gitu guys, karena aku kan belanjanya sore ya. Jadi malam hari bisa aku food prep gini. Kenapa aku tuh jarang konten masak, konten beberes, konten nyuci gitu, karena aku masih punya anak bayi guys. Dan anak aku itu, si Ade Ezi itu bener-bener nggak bisa disambi gitu. Makanya kalau misalkan aku masak repot banget kayaknya kalau misalkan mau aku sambil rekam gitu guys, sedangkan aku tuh berkejaran sama waktu, misalkan dia tuh lagi digendong siapa gitu, entah mbahnya, entah papanya, entah tantenya gitu kan. Nah, misalkan aku sambil ngeplok, aduh kayaknya aku nyanyiin waktu banget gitu guys. Nah, kalau misalkan dia lagi tidur, nah itu kadangan bisa aku manfaatin gitu untuk bikin vlog.
Dan kalau misalkan aku bikin vlog masak, tentunya ada suami aku ya, karena dia yang bakal jagain anak aku gitu. Kalau nggak ada suami aku, otomatis aku nggak bikin vlog masak, karena nggak ada yang jagain anak aku. Tadi balik-balik lagi ya, bener-bener nggak bisa disambi gitu. Ya udah guys, ini udah di penghujung video. Terima kasih yang masih setia sampai di sini ya guys. Aku love banget sama kalian. Thank you ya. Terima kasih telah menonton.